Penelitian kultur jaringan di Siamang Biotrop itu dimulai tahun 2010. Ya, waktu itu kebetulan ada kunjungan Bupati Natuna yang juga mengungkapkan permasalahan di bibit rumput laut. Jadi disitulah muncul permintaan bagaimana kalau bibit rumput laut itu dikultur jaringankan. Rumput laut itu dibudidayakan di perairan pantai. Ya. Perairan pantai itu kondisi lingkungannya itu sangat dinamis. Misalnya salinitas, suhu air itu sangat berfluktuatif setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bahkan ada suatu kondisi yang ekstrim, biasanya rumput laut itu tidak bisa hidup di perairan pantai karena rumput laut, setiap jenis rumput laut biasanya memiliki kisaran kondisi lingkungan tertentu. Jadi misalnya salinitasnya mulai dari 28 sampai 31 atau 32. Jadi pada saat salinitasnya melebihi atau kurang dari yang dibutuhkan oleh rumput laut, biasanya rumput lautnya juga akan mati ya di perairan. Sedangkan perairan memang tidak bisa kita atur, salinitas atau kondisi lingkungannya itu akan stabil terus-menerus. Ya, karena kultur jaringan itu dilaksanakan di dalam laboratorium. Ya, di dalam laboratorium di mana kondisi pemeliharaan budidaya rumput laut ini atau mengkulturkan rumput laut ini bisa kita atur kondisi lingkungannya. Misalnya kita menggunakan salinitas air lautnya tertentu bisa kita atur, kemudian pencahayaan sinar bisa kita atur, kecepatan arus, suhu air, nah itu juga bisa kita atur. Oleh karena itu di dalam laboratorium kultur jaringan rumput laut bisa dipelihara secara terus-menerus. Oleh karena itu kita bisa memproduksi bibit sepanjang tahun, jadi tidak dipengaruhi oleh musim. Nah kemudian dengan adanya teknologi kultur jaringan, kita bisa mengkulturkan induk-induk unggul yang sudah hasil seleksi oleh para ahli budidaya atau ahli pemulihan rumput laut. Nah, bibit-bibit unggul itu bisa kita perbanyak dengan teknik kultur jaringan. Jadi diharapkan bibit yang dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan ini memiliki karakter unggul. Karakter unggul misalnya cepat tumbuh atau misalnya berdasarkan hasil seleksi ternyata mengandung kandungan karagenan yang lebih baik atau JSR yang lebih baik. Nah, itu diharapkan dengan adanya bibit kultur jaringan kita bisa meningkatkan tidak hanya menyediakan bibit saja, tapi juga meningkatkan kualitas dari hasil rumput laut yang kita hasilkan.
bandingkan hasil kultur jaringan dengan bibit konvensional ya. Jadi yang kita ketahui kalau bibit yang biasa digunakan oleh pembudidaya adalah hasil perbanyakan secara vegetatif. Nah, vegetatif ini mungkin juga sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Boleh dibilang bahwa bibit yang ada di pembudidaya yang sudah hasil perbanyakan secara vegetatif ini sebenarnya umurnya sudah agak tua ya, dan itu akan menurunkan dari tingkat pertumbuhan. Kemungkinan juga lebih dia rentan terhadap penyakit karena umurnya sudah lebih tua gitu kan. Nah, sedangkan dengan kultur jaringan kebetulan di Siame Biotrop kami menggunakan teknik embryogenesis somatik. Nah, dengan teknik ini kita sebenarnya membuat kembali bibit rumput laut yang berasal dari spora-spora ya. Spora-spora. Jadi kita membuat spora buatan dari jaringan somatik. Jadi artinya bibit kultur jaringan yang dihasilkan itu kembali menjadi bibit yang muda. Bibit yang muda, nah dengan bibit yang muda ini tentu saja memiliki karakter jaringan yang masih aktif tumbuh, sehingga pada saat dibudidaya di perairan biasanya bibit rumput laut bisa tumbuhnya lebih cepat ya, lebih subur, banyak talus-talus mudanya dibandingkan bibit yang hasil perbanyakan vegetatif secara terus-menerus. Jadi, keunggulannya bibit kultur jaringan rumput laut yang berasal dari teknik embryogenesis somatik adalah pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan bibit biasa. Selain itu, karena umur rumput laut kultur jaringan yang masih muda, maka biasanya lebih tahan terhadap penyakit dan cekaman lingkungan.